Awalnya dikira meraga sukma atau astral projection, ternyata cuma lucid dreaming. Jadi kondisinya pada waktu itu saya lagi tidur. Tiba-tiba saya dieureuk-eureuk atau ketindihan. Karena saya sering mengalami dieureuk-eureuk, jadi saya cukup tahu gimana caranya mengatasi biar nggak terbawa halusinasi. Kalau ada yang belum tahu dieureuk-eureuk atau ketindihan, jadi bahasa medisnya itu disebut sleep paralysis atau kondisi di mana antara bangun dan tidur. Dalam kondisi itu biasanya suka terjadi halusinasi teman-teman. Soalnya di kondisi itu memang hawanya gak nyaman. Makanya otak langsung berhalusinasi sama sesuatu yang menyeramkan sesuai dengan standar SRAM di tempat masing-masing. Balik lagi ke cerita pengalaman saya. Singkat cerita, saya berhasil mengendalikan diri sehingga saya bisa keluar dari rasa takut dan halusinasi. Tiba-tiba saya melihat setitik cahaya di depan dan saya samperin. Ternyata cahayanya itu berubah menjadi lorong entah kemana. Saya coba masuk dan saya berhasil melewati lorong panjang itu dengan melayang. Setelah berhasil keluar dari lorong itu, saya merasa kaget. Ternyata di sana nggak ada apa-apa, cuma ada cahaya kuning dan saya kebingungan di sana. Di tengah kebingungan saya, tiba-tiba ada dua sosok hitam, gak jelas rupanya. Pokoknya seingat saya menyeramkan. Dua sosok itu terbang menghampiri saya dan akhirnya sampai di kiri kanan saya dan memegang masing-masing tangan kiri kanan saya. Terus membawa saya entah mau kemana. Saya kaget, secara spontan saya berontak dan mendorong kedua sosok itu dan akhirnya saya terbangun. Dari situ saya langsung mikir, yang tadi itu apa ya? Terus yang saya alami itu apa ya? Kebetulan saya sudah tahu istilah meraga sukma atau astral projection. Jadi saya menerka-nerka apakah yang tadi itu proses perjalanan astral ya? Setelah menelaah dalam proses perjalanan panjang dan berkali-kali mengalami itu dengan cerita yang berbeda-beda, akhirnya saya simpulkan sendiri, ternyata itu cuma lucid dreaming. Dan kebetulan saya juga udah tahu istilah lucid dreaming. Karena yang saya tahu, astral projection gak semudah itu proses dan caranya, dan butuh energi yang besar. Nah, jadi itu cerita pengalaman saya terkait lucid dreaming. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami hal yang sama, atau punya cerita menarik lainnya, teman-teman bisa ceritakan di bawah. Terima kasih.